laptop? Gimana ya, Pak? Jadi ngambil dari objek ininya mungkin, Pak. Tapi kalau di barang di Ya, sininya di mah enggak, di programnya. Soalnya kamu tuliskan laptop, bukan, barang satu atau barang apa, Bu, atau kode apa gitu. iya, Pak. Itu Oh, mengambil bawa barangnya laptop gimana caranya? bentar, Pak. Oh, ya. Di sini, Pak, di in equal address-nya, Pak. Ya, ini ya. Iya, Pak. Oke, jadi sudah tertentu berarti barangnya di sini yang kamu buat kan? Iya, Pak. Ya. Nah, jumlahnya juga sudah tertentu ya di sini jadinya ya. Saat dibeli Iya, Pak. laptop itu Karena di otomatis sini. dia adalah 5 gitu ya. Betul, Pak. 5. Oke. Nah, em, memang itu ya agak apa? Itu yang pertama nanti diperbaiki ya. Saat Iya, Pak. seseorang membeli sesuatu barang harusnya jumlahnya itu boleh tertentu, tidak harus jumlahnya selalu sama antara orang satu dengan orang lain. Contohnya misalnya saat saya membeli laptop, itu kan tidak boleh di-set langsung jumlah yang harus saya beli 5 dengan Alif misalnya yang membeli laptop tadi 5 gitu kan. Kalau yang kamu buat kan Iya. otomatis kan jadinya kan. Iya, Pak. Nah, itu tidak boleh kan harusnya ya. Oh, iya, Pak. Ya. Terus ini di barang. Kalau yang kamu buat rule-nya di barang itu untuk kode TS misalnya yang laptop tadi itu kan TS ya. Iya, Pak. Ya, TS. Nah, di sini di TS rule-nya kurang tepat gitu. Yang kamu diskon itu adalah harganya langsung. Ya, harga Iya, dikurang Pak. harga dikali diskon. Jadi Oh, tadi maaf, Pak. heeh. Ini harga tuh udah dikaliin sama jumlahnya, Pak. Jadi ini ada harga awal juga sebenarnya. Oh, oh begitu. Iya, Pak. Ya, ya, ya. Iya, Pak. Sini ya. Jadi harusnya get harga dulu gitu ya. Iya, Pak. Eh, Jadi oke, harga di sini begitu. tuh sudah harga awal dikalikan jumlah barangnya ada berapa, Pak? Oke, jadi get harga sudah dieksekusi sebelumnya atau gimana? Di mana dieksekusi get harganya? Di oh di maksudnya di sininya ya, Pak ya? Iya, iya. Tentu kan supaya dapat nanti harganya masing-masing, get harganya harus dieksekusi Iya, Pak. masing-masing kan? Iya, Pak, di sini, Pak. Di ini. Bukan di situ berarti. Oh, Yang bukan, di Pak. atasnya, yang di atasnya, harga. Yang ini, Pak. Di situ eksekusinya. Ini Iya, jadinya Pak. kita jadi repot sendiri kan? Iya, Kenapa Pak. nggak kamu masukkan aja? Seperti kalau Regi tadi sudah langsung dibuat jumlahnya dikali dengan eh, harga dasarnya baru dikurangi dengan harga diskonnya Diskon. kan begitu ya. Iya, Ya, Pak. ini jadinya apa? Saat kamu lupa gitu ya, mengeksekusi dulu baris 49, itu jadinya baris 50 itu jadinya error, nol jadinya kan? Karena nilainya belum ada. Jadi harus kondisinya harus dieksekusi dulu get harga awalnya. Ya, Oh, iya, karena Pak. tadi ternyata di situ kamu buat harga yang dimaksud adalah bukan harga barang, ternyata kan gitu ya, tapi Iya, harga Pak. total barang dengan Jumlahnya. jumlahnya kan Iya, gitu Pak. itu ya. Iya, Mhm. Pak. Nah, terus ini ya, saya kemarin agak apa juga lihatnya. Jadi lompat-lompat tidak terstruktur saya lihat gitu ya. Ini diambil get harga. Nah, oke, ntar ya, apalagi. Oh, untuk ini ya, kalau penilaian memang kalau kamu buat di barang kemarin ya, kalau kelas barangnya saya kasih poinnya 10 ya. Cuma permasalahannya 174. Permasalahannya di metode abstraknya. Ya, metode abstraknya. Saya tidak memberikan nilai ya, tidak memberikan nilai karena di abstraknya yang kamu hitung adalah diskon belanja sama sisa uang. Nah,
di soal tidak dikatakan sisa uang kan? Iya, Pak. Iya, yang diminta di situ adalah total pembelian. Karena tadi konsepnya kita pingin mendapatkan berapa total pembelian atau total yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut. Saat dia tadi pembeli tetap, pembeli tidak tetap, sama pembeli khusus itu. Ya. Nah, untuk kelas di pembeli tetap, pembeli tidak tetap, sama pembeli khususnya itu saya kasih poinnya itu 55 kemarin. Ya, coba lihat di pembeli tetap salah satu ini. Ya. Iya, Pak. Nah, di sini saya hanya melihat dari kamu sudah mencoba sebenarnya mengimplementasikan metode abstrak dari pembeli itu. Ya, artinya kamu paham gitu ya, saat kamu punya kelas abstrak yang ada metodenya tertentu, itu kamu akan implementasikan gitu. Biarpun di sini rule-nya tidak kamu gunakan lagi gitu. Ya, betul nggak? Coba lihat di soalnya, di pembeli tetap misalnya. Nah, di pembeli tetap rule-nya apa di sini? Diskon 20% untuk Transaksi, Pak. setiap transaksi. Nah, di sini transaksinya berapa gitu. Langsung ke harga dengan harga kurang diskon kamu buat kan? Iya, Pak. Padahal Kalau tadi sudah ada di ya gimana? ya, Pak, maaf, kalau saya tuh mikirnya jadi diskon belanja tuh sebenarnya total yang harus dibayar soalnya diskon belanja tuh udah akumulasi dari, diskon barang sebelumnya, Pak. Jadi misalnya barangnya kan tadi, jadi 9 juta Mhm, gitu, Pak, dari 10 juta tuh. Nah, jadi di sini tuh harga di sini tuh udah 9 juta, mhm. Pak, bukan 10 juta lagi, kayak gitu. Oh, itu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah total dari harga belanja itu. Iya, Pak, yang Itu harus ya. dibayar. Iya, Pak. Eh, iya, makanya saya tidak bisa ngapain itu kemarin. Nah, kalau di misalnya di pembeli khusus misalnya lagi coba pembeli khusus. Iya, Pak. Kalau nilai uang dari mana dapat? Coba tadi Nilai yang di pembeli, khusus, Pak. Apa tetap? nah, nilai uang dikurang total. Nah, bebas tetap aja juga dulu, dulu Oh, yang iya, tadi yang tetap. yang ini, Pak. Kalau iya betul, uang itu diambil dari Sebentar, Pak. Dari ini, Pak. Jadi objek, manggil set uang, di set uangnya dari sini, dari kelas abstrak. iya, oke ya, di set uangnya di pembeli. Ya, uangnya di pembeli, dari Oke, Pak. situ. Nah, ini ya, nanti gini, kalau kita buat kelas, jangan sampai ada variabel yang langsung bisa kita ambil. Ya, karena kena apa konsep enkapsulasi kemarin kan. Iya, Misalnya uangnya kamu nanti diambil oleh saya gitu, nggak boleh. Ini harusnya jangan dibuat publik juga ya. Ini kan publik semua ya, deklarasi baris 9 itu. Ya, iya. diusahakan itu Oh, dibuat ininya ya, Pak? privat. Iya, iya. Oh, iya. Oke. Nah, kendalanya di sini adalah begini, berarti saat kamu mau eee, hitung tadi, eee, ini apa setelah selesai transaksi di set uangnya atau apa? Atau di awal langsung di Se pembelinya kan? Iya, Pak, setelah transaksinya, Pak. Jadi total keluar, Heeh. eee, nah ini totalnya udah ada, terus masukkan uang Anda ada berapa, misalnya Oh, di bawah dari 72 ini, nanti, iya. keluarnya uang Anda tidak cukup, kayak gitu, Pak. Iya, ya. Jadi dipanggil lagi objek pembelinya ya. Iya, Pak. Hmm. Oke, oke. Coba rule untuk kasus pelanggan khusus tadi. Iya, Nih. ini, Pak. Oke, ini gimana ini apanya? Ya jadi awalnya tuh ada variabel mul,
buat menghitung kelipatan si harganya dibagi 4.500.000. Kan soalnya di sini setiap transaksi 4.500.000 mendapatkan diskon 4%. Jadi misalnya ini Ya. harganya 9 juta, berarti kan 9 juta dibagi 4.500.000 dapat mulnya itu 2. Nah, diskon ada apa variabel diskon juga atribut diskon sama dengan 2-nya ini mulnya kan 2 tadi dikali diskonnya kan karena ini setiap diskon 4%, kalau 2 berarti kan 8%. Berarti mul kali 0,04 jadi 0,08. Terus dihitung dulu totalnya harga dikurangi harga kali diskon. Jadi harga dikurangi harga kali diskonnya harga dikali 0,08 jadi harga dikurangi harga diskon. Setelah itu di diskon yang keduanya mul 2 ini dihitung lagi kelipatan harga dibagi 1.500.000 karena setiap transaksi 1.500.000 mendapat poin 10. Setelah itu di angka di mul 2 ini bakal dikali 10. Oh, ini salah, Pak. Ini harusnya mul 2, Pak. Nah, ini dikali 10 harusnya seperti ini. Ya, ya. Nah, poinnya berarti kan ya tinggal dikaliin aja gitu poinnya. Misalnya mulnya 2 berarti kan poinnya dapat 20. Lalu untuk diskonnya di sini setiap poin kan dikonversi sebesar 15.000, berarti tinggal poinnya dikali 15.000. Nah, setelah itu totalnya kan ini total tuh berarti total habis dari sini ya. Jadi bukan dari harga awalnya. Total dari sini didiskon lagi sama yang diskon kedua ini. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Nanti itu ya, ini jangan terbalik juga Pak Alif. Karena kenapa? Kalau misalnya dia harganya totalnya 4.500.000, kamu dapat 2 kali diskon. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Padahal kalau di soal itu tidak bisa dapat 2 kali diskon karena sudah dipotong duluan. Nggak nyampe lagi 4.500.000. Karena yang dilakukan yang pertama adalah transaksi yang 1.500.000-nya dulu. Setiap transaksi 1.500.000 dapat poin, kurangin gitu. Baru nanti setelah dikurangin diskon poin yang 10 itu, ya kan? Baru Ya. cari yang kelipatan 4.500.000-nya. Ini agak terbalik kamu buat juga di Oh, rule-nya. iya, Pak. Oh, Iya, jadi harus jadi yang contohnya, eh? ini dulu, Pak. Harus yang 1.500.000 dulu. Betul. Secara logik lah misalnya ya, secara logik. Kalau tadi 4.500.000 transaksinya, gitu kan? Iya, Pak. Kamu yang pertama sudah langsung dapat diskon kan? Iya, Pak. Betul. Terus dikurangi juga, itu masih dapat ke 1.500.000 kan? Iya, Pak. Nah, jadinya 2 kali dapat diskon kan? Iya, Pak. Iya, tapi kalau kita balik gitu ya, 1.500.000-nya dulu dapat diskon jadi 150.000 kan untuk 1.500.000. Iya, Pak. Ya, itu kalau dikurangi dari 1.500.000 nggak nyampe lagi 4.500.000 kan? Oh, iya, Pak. Berarti di sini tuh ya berarti saya juga ada salah-salah di sini. Berarti harusnya total di sini tuh yang dihitung tuh sama yang 4.500-nya nanti totalnya bukan dari harga awalnya lagi ya, Pak. Bukan dari harga yang Betul, setelah iya, dikali jumlah iya, barang. iya. Oh, iya, Pak. Ya Iya, saya betul, nah, di seperti sini. itu, ya. Iya, Pak. Heeh. Oke. Ya, jangan dibalik lah, kira-kira begitu karena urutan pertama ini gitu kan dibuat ya. Biarpun memang kalau kita buru-buru pasti apa bedanya kan gitu ya. Bisa Iya, Pak. kita berpikir begitu. Ya, ya. Oke, kalau dari segi apa sih sebenarnya udah hampir betul betul lah kira-kira secara logik ya. Kalau secara logik yang diminta di soal itu ya betul gitu ya. Yang Iya. kamu apakan jadinya gitu ya. Cuma kemarin saya berpikir ini kenapa harga gitu. Ya, saya Oh, pikir iya. malah jadi itu tadi harga barang yang dimaksud di sini gitu. Karena itu kan eh, malah dibilang ya, kadang kita memeriksanya karena banyak ya. Jadi Iya, sesuai rule-nya yang kita cek satu-satu gitu. iya, Pak. Heeh. Oke, ya kalau kelas diagram sih coba agak di zoom ya.
Ya, Pak, diskon berapa? Nah, di kelas diagram itu memang saya kasih poinnya kamu 10. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, Pak. Itu udah nilai maksimal kalau kelas diagramnya. Nah, cuma itu ini harusnya bukan diskon belanja sisa uang yang dibuat di pembeli abstrak. Nah, nanti untuk kelas diagram yang pembeli kalau di abstrak harus ada di bawahnya abstrak, dibuat di bawah kelas pembeli itu ada abstrak, kemudian di metodenya juga dibuat abstrak supaya tahu yang mana yang menjadi metode abstrak, ya. Maaf, Pak, di sebelah mananya, Pak? Dibikin lagi gitu, abstrak di Ya, sini? di pembeli ini coba di bawah di atas. Nah, pembeli kan Ya, di Pak. bawah pembeli ini ada dibuat abstrak gitu. Buka kurung siku, Oh, ya di kurung bawah di sininya, Pak? Daerah sini? iya di kelasnya Oh, di sebelum sini? di baris itu gitu. Oh, di sininya. Iya, Pak. Iya, jadi dibuat dulu itu abstrak, kemudian di metodenya juga dibuat nanti ada kata abstrak supaya tahu programmernya. Oh, ini metode abstrak yang harus saya implementasikan gitu. Baik, Ya, Pak. kalau semua seperti ini nanti takutnya dia hanya operate method. Jadi ini sudah terimplementasi diskon belanjanya sama sisa uangnya, Iya, Pak. ya. Hmm. Terus apa lagi kemarin ya yang iya. Ya, memang itu jadinya di kelas tetapmu, pembeli tetap, pembeli tidak tetap masing-masing saya memberikan itu poinnya hanya 5 masing-masing kemarin 5 gitu ya. Sehingga Iya, Pak. makanya kamu dapat cuma 54. Karena itu eh, ya, kalau dijelaskan begini sih enak gitu ya, bisa kita tahu jelas gitu ya, di mana kekurangannya. Cuma karena nggak ada penjelasan juga kan, kalau nggak sebenarnya bisa kamu buat komentar nanti ya, kan Oh, iya, Pak. dibuatkan komentar sehingga kita bisa paham gitu ya. Baik, Pak. Oke, itu kira-kira. Ada lagi yang mau diapain? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya ya. Oke ya. Dan ada lagi yang mau apa? Koreksi silakan biar langsung puas juga kan mana kekurangannya sehingga kenapa saya misalnya yang memeriksa kurang paham gitu ya, kurang paham apa yang kalian maksud di penyelesaian itu gitu. Saya boleh, Pak? Silakan silakan ya. Izin share-share ya, Pak? Iya iya. Sudah ada, Pak. Sudah cuma dia di besar dulu apanya hubungannya. Oke oke oke. Dari yang main program, Pak. Boleh di zoom lagi Mario, kecil kali. Jadi di awal ini saya bikin objek barangnya dulu, Pak. Iya. Dengan parameternya itu kode barangnya, lalu nama barang, harga, dan jumlahnya. Tapi kan tadi kata Bapak kalau misalkan jumlah itu harusnya dari ini ya, disesuaikan sama usernya gitu ya. Tapi kalau saya ini ditentuin di awal, terus udah kayak gitu. Nggak apa-apa kalau ini, nggak apa-apa. Iya. Ini artinya kan barangnya tertentu. Kalau yang tadi, yang itu saja waktu proses barangnya itu apa selalu langsung jumlahnya gitu. Oh iya, Pak. Kalau di sini objek barangnya dibuat berapapun nggak ada masalah gitu. Ya. Ya, nah setelah itu kan barangnya sudah ada 5. Saya buat array barang dulu supaya nanti dari masing-masing user misalkan mau beli barang yang sama gitu ya. Nah setelah saya membuat array barangnya, saya bikin objek itu khusus tidak tetap dan tetap dengan parameternya itu nama, alamat, nomor, dan array barangnya sendiri. Di sini barangnya ada 5. Lalu setelah itu di sini karena pembelinya itu ada 3, khusus tidak tetap dan tetap, saya bikin array pembeli ini supaya mempermudah mencetak informasinya. Jadi nanti di sini saya akan memunculkan informasi dari nama maaf nama pembelinya, alamat, nomor telepon, lalu barang yang dibeli apa saja dan total harganya. Nah di sini untuk di
barang-barangnya apa saja dan total harganya di sini. Lalu untuk dibelinya ini saya bikin abstrak karena apa ya? Share lagi Mario. Iya Oke. Pak. Supaya mempermudah, jadi saya bikin untuk atribut dan lain-lainnya itu di abstraknya aja. Jadi nanti dari untuk pembeli khusus tidak tetap langsung di extend saja dari sini. Ini ada nama, alamat, nomor HP, subtotal dan array barang siang nanti. Nah, untuk subtotal sendiri ini tuh berfungsi untuk dari total harganya gitu. Jadi di sini tuh saya ngitungnya ada 2 kali, ada total harga barang dari masing-masing barang kan tadi di sini ada 5 barang dengan jumlahnya masing-masing. Jadi sebentar, di bawah itu ada yang nah ini get harga. Ini tuh untuk menghitung total harga semua barangnya gitu. Jadi dijumlahin di total harga barang ini tuh diambil dari sebentar. Oh, ini dari kelas barang berarti. Nah, dari sini, Pak. Sebentar. Dari sini. Terus selanjutnya itu di sini ada konstruktor kosong, konstruktor isi yang tadi dari main class-nya, lalu ada setter getter untuk masing-masing variabelnya. Setelah itu di sini saya menghitung subtotal. Di sini tuh kan yang saya tangkap itu dari soalnya dia itu ngasih diskon pembeli terlebih dahulu setelah ngasih diskon barang terlebih dahulu. Nah, harga yang telah didiskon ini baru didiskon lagi sama jenis pembelinya. Jadi di sini subtotal itu untuk ngitung keseluruhannya. Lalu ada untuk set si subtotalnya. Sedangkan ini untuk get subtotalnya. Lalu ini untuk get diskon all itu berarti dia ngitung diskon dari masing-masing barangnya terlebih dahulu. Nanti dari di sini tuh ada hitung diskon. Ini tuh untuk ngitung dari masing-masing si jenis pembelinya. Misalkan kalau dari yang tetap, kalau yang tetap kan masing-masing kalau setiap transaksi itu diskonnya 20%, maka di sini total harganya dikali 0,2 dia bakal return diskonnya. Kalau tidak tetap di sini karena dari masing-masing pembelian 1.500.000 itu nanti dapat 5 poin, nanti itu dikali sama 20.000. Setelah itu nanti ada diskon lagi dari masing-masing 400.000 jadi diskonnya 2% dari total harganya. Setelah itu diskon dari yang sebelum dari diskon ini dijumlahkan dengan diskon yang ini. Setelah itu akan di-return diskonnya. Itu tuh yang tidak tetap. Kalau untuk yang khusus ini tuh setiap pembelian 1.500.000 mendapatkan 10 poin dan masing-masing 10 poinnya ini diskon 15.000. Lalu untuk yang di bawahnya ini setiap transaksi 4.500.000 diskon 4% dari total harga. Lalu kedua diskon ini dijumlahkan, lalu di return diskonnya itu nanti masuk ke pembeli lagi ke sebentar. Oh, di sini. Saya itu kalau nggak salah hitungnya. Ya, dihitungnya di sini lagi. Jadi nanti saya hitung total diskonnya berapa gitu. Nah, setelah itu baru nanti dimasukin ke subtotal total harganya berapa dan diskon keseluruhannya berapa. Diskon keseluruhan ini berarti diskon dari dari seluruh barang yang di sini. Yang get diskon ini sama diskon yang dari abstrak hitung disk ini. Iya. Lalu nanti untuk di printnya itu ada yang tadi ada nama, alamat, lalu total harga seluruh barang, terus diskon keseluruhan sama total harga setelah didiskon gitu, Pak. Oke. Ya, Pak. Iya, kalau kemarin sih kamunya itu kalau Mario ke apa ya?
kalau rule-nya sudah betul. Saya kasih poinnya kamu kemarin 10 ya, karena totalnya itu 10 kalau rule itu ya. Cuma di masing-masing kelas polimorfismenya yang apa? Yang tidak tepat gitu ya. Tidak tepat konsepnya. Karena yang dihitung kan kamu buat itu hitung diskonnya malah yang dibuatkan di apa ya? Di abstraknya kan ya? Iya, Pak. Ya, karena itu kemarin makanya saya buat di masing-masing kelas, saya kasih nilaimu itu di kelas pembeli tetap tidak tetapnya itu hanya 555 gitu ya. Kalau di kelas abstraknya itu karena diimplementasikan juga di barangnya sudah tepat gitu ya. Itu 10 saya kasih ya. Kalau di kelas diagrammu itu hanya 8. Coba lihat kelas diagrammu. Kelas diagram yang di soal. Makanya nilaimu itu hanya 73. Nah, yang salah waktu contoh operate. Kalau overload sudah betul ya. Tapi di operate metodenya di polimorfisme itu saya kasih hanya nilaimu 5. Oh, yang di soal Ya. nomor 1 itu, Pak. Iya. Jadi makanya nilaimu hanya dapat 73 itu gitu. Coba lihat yang kelas diagramnya tadi. Ya udah lewat di atas. Nah, ini. Nah, kenapa itu cuma 8 dikasih? Karena ini gambar yang kamu buat ini kan jadinya sangat lama sekali, sangat apalagi bilang. Gambar ini kan komposisi ya, simbolnya ini bukan Iya, Pak. agregat. Nah, Iya. harusnya agregat kan? Oh iya ya. Jangan sampai nanti pembeli harus punya barang. Ya, padahal dia kelas abstrak. Oh iya, Pak. Nah, begitu. Ya, karena abstrak kan nggak bisa kita create objeknya dulu kan? Abstrak itu nggak bisa kita create instansiasi objek. Yang bisa diinstansiasi yang bukan abstrak. Nah, seperti ini tadi apa, Alif, yang saya bilang, di atasnya dibuat abstrak, gitu ya. Nanti cuma, ini kan di atas pembeli kan ada abstraknya atau di bawahnya boleh dibuat. Tapi nanti di metode yang abstraknya yang diskon yang kamu bilang, hitung diskon tadi ya. Nah, Iya. oke, dibuatnya sama ya, abstrak juga. Nah, itu. Ya, Ini jadi, Pak. itu saja sih di rule-nya pembelinya itu yang kurang apa tadi ya. Makanya cuma 5 dibuat. Dan baiknya Mario dibuat satu-satu metode. Satu-satu metode jangan dipisahkan baiknya ya. Kenapa? Karena nanti misalnya rule-nya dirubah lagi untuk berikutnya. Ya. Misalnya ternyata untuk yang pembeli tetap seperti soal yang kita buat kemarin kan dari pra UTS itu kan saya hanya mengubah rule kan sebenarnya dengan yang di soal UTS. Nah, itu supaya kita tidak mengubah-ubah yang lain apalagi nanti di mainnya ya. Jadi dibuatkan di satu-satu metode. Nanti begitu saja dibuat. Paham kira-kira, Mario? Saya mau tanya untuk yang berarti kan tadi untuk yang masing-masing ini abstraknya kan kalau saya hanya ada dihitung diskon, berarti selain itu harusnya ada apa lagi saja, Pak? Ini hitung diskonnya itu harusnya di masing-masing kelasnya. Ya, di masing-masing kelasnya. Yang diabstrakkan totalnya. Supaya nanti jangan kita memanggil lagi kelas lain yang harus menghitung harga total dikurang diskon itu gitu. Oh, berarti harusnya yang untuk menghitung total itu di masing-masing kelas ini gitu, Pak? Yang abstraknya harusnya yang sub totalmu itu. Oh, gitu. Iya, baik, Pak. Ya, itu yang menjadi abstrak. Padahal sub totalmu kamu masukkan di kelas abstrak kan, karena dipanggil lagi itu kan. Iya, Nah, betul. itu kamu balik jadinya gitu. Jangan. Yang tadi hitung diskonnya rule-nya itu di masing-masing kelasnya, kasih kelas pembeli, pembeli tidak tetap, ya pembeli tetap sama pembeli khusus itu. Sedangkan yang di abstrak kayak hitung diskon ini harusnya diganti dengan total pembelian itu. Oh iya, baik, Pak. Ya, tujuannya tadi supaya jangan lupa gitu ya. Supaya jangan lupa saya harus memanggil subtotal lagi supaya jangan lupa ke situ. Ya, baik, Pak. Oke. Ngerti, Ya, Pak. paham kan maksud saya ya? Ya, paham, Pak. Ya, begitu kira-kira. Mungkin Oke. dari saya itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau koreksi, silakan supaya lebih paham, mungkin silakan. Oke,
Kalau tidak ada lagi, saya coba jelaskan lah yang saya maksud di soal itu seperti apa gitu ya. Ini kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau di barang ini tadi sudah hampir betul lah ya. Dibuat ada kode barang, nama barang, harga, sama jumlah barangnya. Nah, di sini memang bisa kita hitung langsung seperti yang dibuat orang yang teman kalian juga sebelumnya. Kita bisa langsung mendapatkan harga barangnya yang didapat dari diskonnya, kemudian berdasarkan kodenya ya. Nah, kemudian harga barang sama jumlah ya, dapat itu. Kemudian di pembeli itu ya, di pembelinya profil pembeli ya, profil pelanggan. Nah, di sini yang kita buatkan ya, yang kita buatkan tadi itu adalah nih total pembeliannya. Nah, tentu ini tadi jangan dibuat komposisi tapi agregat, karena di sini kita tidak implementasikan. Karena nanti kalau kita buat komposisi di sini kan itu kan yang definisi kemarin kita buat sudah harus langsung ada objeknya di sini dipanggil ya, padahal kan enggak ini ya, karena ini abstrak nggak bisa diinstansiasi langsung, jadi nggak boleh kita buatkan objek ini langsung ada barangnya. Nah, kemudian di dalam pembeli ini memang bisa kita tampilkan juga barangnya dan harga totalnya di sini ya. Itu udah dibuat Mario juga tadi sama ya. Nah, terus di pembeli khususnya ini yang saya bilang tadi, dibuat ada rule masing-masing. Total diskonnya dibuatkan, total kelipatan 45-nya dibuatkan. Sehingga di sini di total pembelian yang kita implementasikan ini tadi bisa kita langsung dapat, ambil dulu total barangnya. Di sini kenapa saya harus buatkan lebih besar dari 0? Ya, kalau RD-nya tidak ada, ngapain kita hitungkan gitu ya. Kita cek dulu barangnya dia beli ada atau tidak. Nah, dapatlah total barangnya kan, yang total barang ini yang dari tadi yang pembeli ini, yang profil pembelinya. Ya, tuh. Nah, dapat total barangnya, total diskonnya dihitung dari total transaksinya. Total diskonnya ini dapat di sini tadi kan. Nah, ini langsung sistematis kan kita kurangin dari yang diskon yang di sini. Hasil diskon ini, hasil total ini yang setelah dikurang diskon, kita kurangin lagi. Kita kurangin lagi. Maka untuk pembeli khusus ini langsung dapat total pembeliannya segini gitu. Ya. Tidak lagi di sini tidak lagi misalnya kalau tadi ini yang berubah, tidak lagi mengubah di sini, ya, tidak lagi mengubah di sini. Sama halnya untuk yang pembeli tidak tetap juga sama. Jadi rule ini tetap kita gunakan di sini, ya. Jadi konsepnya sama. Nah, nanti di masing-masing pembelinya, ya, demand-nya itu kita bisa dapatkan total barangnya berapa, kemudian yang harus dibayarnya berapa. Ya, ini sebelum total sebagai pembeli ya. Ini total barang yang harus dibayar, total harga yang harus dibayar sebelum dia sebagai pelanggan tetap atau khusus atau tidak tetap tadi ya. Kalau ini setelah pelanggan itu, kalau ini hanya berdasarkan kode barang kan gitu ya. Ini total berdasarkan kode barang. Ya, kira-kira begitu ya. Sehingga nanti yang saya bilang apapun soalnya kita hanya mengubah di rule ini. Ya. Jadi harusnya bisa cepat ujiannya kemarin gitu misalnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah saya share juga di kemarin ya, di grup. Kalau mau dicobakan, tinggal dicobakan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Kalau tidak ada, ini di sini ada beberapa ya yang nilainya cukup apa ya, yang masih rendah gitu. Nanti kita akan apa aja? Kita ada UTS 2 lah ya, UTS 2, tapi yang nilainya di bawah 70. Di bawah 70 saja. Kira-kira kalau bisa hari Sabtu. Hari Sabtu kita adakan, gimana kira-kira? Tapi jangan Sabtu ini tentunya ya. Sabtu minggu depannya boleh didiskusikan saja. Kalau mau nanti kita buatkan. Kenapa harus Sabtu?
supaya sama semua ya, sama semua karena kelas lain juga ada yang beberapa yang nilainya juga rendah. Ya. Jadi harapannya minimumnya 70 gitu loh. Ya. Oke. Itu kira-kira untuk silakan didiskusikan aja nanti untuk terkait masalah S2-nya. Jadi kalau di bawah 70, kalau udah 70 tidak boleh karena nanti maksimal nilainya yang kita ambil adalah 70 itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Nah, kalau cukup kita masuk materi kita lah berarti ya, exception. Ini tidak terlalu lama sih. Karena lamanya adalah prakteknya yang lamanya atau kalian yang mencobakan yang lamanya. Kalau secara teori itu sederhana ini ya, exception. Ya, kelihatan share monitor saya? Lihat, Pak. Kelihatan ya. Oke, exception. Nah, di dalam pembuatan program, ya, pembuatan program itu sebenarnya bisa kita kelompokkan kesalahan itu hanya dua jenis kesalahan. Pertama, kesalahan yang dibuat oleh programmernya sendiri. Kemudian kedua, kesalahan yang terjadi karena kesalahan logik. Kalau kesalahan yang dibuat oleh programmernya sendiri kan gampang. Contohnya misalnya sistem outprint ln, karena Java kan itu case sensitive. Jadi S-nya dibuat kecil gitu kan, itu langsung salah. Waktu kita compile akan kasih tahu ini salah. Apalagi kalau punya ADI yang bagus, contohnya NetBeans gitu ya, itu langsung ada merah kan gitu ya, bisa kita perbaiki. Kita cek library-nya sebenarnya menggunakan apa untuk sistem itu gitu. Nah, itu gampang kalau kesalahan yang dibuat oleh programmer. Nah, yang susah itu adalah kesalahan karena operasi logik. Ya, operasi logik ini bisa terjadi kesalahan karena sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Yang kita anggap itu semuanya berjalan dengan aman. Apalagi misalnya di manual implementasi yang dibuatkan oleh analisisnya tidak ada dibuat prekondisinya. Nanti kalau kalian belajar di RTL gitu kan, saat membuatkan tabel skenario case, itu kan ada dibuat itu, prakondisi apa, atau kondisi awal sebelum dijalankan use case ini apa, dijelaskan harusnya, gitu kan. Nah, yang kadang itu tadi, kita tidak mengetahui prekondisi di awal itu sebenarnya seperti apa dengan yang terjadi di lapangan. Contoh misalnya yang paling gampang, kita tidak tahu ternyata bahwa data yang diberikan misalnya bisa 0. Kita enak-enak aja buat misalnya, oh ini untuk dapatkan nilai rata-rata kita jumlahkan, nilai totalnya dibagi dengan jumlah data misalnya. Padahal ternyata terkadang data yang diberikan tidak ada. Nah, saat tidak ada datanya kan itu pasti terjadi dengan pembagian dengan 0. Komputer tidak mengenal istilah membagi dengan 0. Kalau di matematik juga sebenarnya ya, tidak ada istilah membagi dengan 0. Yang orang buat jadinya infinitive gitu ya, atau tidak terhingga. Sebenarnya itu dilihat dari sudut limit kan sebenarnya. Itu juga dilihat dari dua hal kalau kita kembali ke matematik. Limit tak hingga kah, nilainya minus tak hingga kah, atau positif tak hingga. Nah, kalau di program itu jadi nggak bisa. Akibatnya apa? Akibatnya program kita itu akan menjadi error, ngeheng dia, atau langsung keluar malah. Ya, keluar dari program. Itu kan kita tidak harapkan. Apalagi dia hanya pengguna aplikasi misalnya. Contohnya misalnya Teller lah, misalnya kita bilang. Saat komputernya ngeheng kan dia nggak bisa install merestart ulang aplikasi itu kan. Dia hanya bilang, oh komputer saya hang gitu. Padahal hanya disebabkan oleh data yang ditabirikan itu sehingga jadi datanya yang misalnya 0 itu sehingga tidak bisa mengeksekusi programnya lagi, dia keluar gitu kan, atau ya berhenti programnya. Atau boleh juga misalnya kalau kita buat aplikasi yang perlu menggunakan printer gitu ya, atau yang terkoneksi dengan misalnya suatu DBMS tertentu atau database tertentu, ternyata kan bisa saja database-nya bukan di komputer kita tapi di komputer yang lain, sehingga kan harus ada driver atau koneksi yang menghubungkan aplikasi kita dengan komputer lain
yang menyimpan database itu. Nah, kita tidak tahu apa itu terhubung atau tidak. Kalau di program kan yang penting saya sudah buat driver, koneksi drivernya, ya saya tidak bisa mengetahui lagi di sananya apa itu sudah nyala komputernya atau jaringannya terputus atau gimana. Nah, hal-hal logik yang seperti itu kita tanganinya dengan konsep exception supaya nanti jangan terjadi kesalahan, seakan-akan tidak terjadi kesalahan. Ya, jadi itu kira-kira secara umum itu penanganan exception itu penting karena kita ingin menangani terjadinya kesalahan logik di program yang kita tidak harapkan. Karena kalau kesalahan itu terjadi mengakibatkan eksekusi programnya itu berhenti. Ya. Jadi bagaimana format umum dari penanganan exception itu? Format umum sebenarnya seperti ini. Bahasa apapun yang kalian nanti cobakan gitu ya, apakah di Java, apa di Python misalnya atau di Pascal atau malah bahasa script PHP. Kalau yang saya coba cek masing-masing gitu ya, itu konsepnya sama. Selalu ada try sama catch. Ya, di sini artinya apa? Kita mau mencoba ini men-try gitu ya, mencoba blok ini, blok yang ada di sini, ya. Apakah secara logik ini semua sudah berjalan dengan baik? Contoh tadi secara logik tadi, oh dia tidak melakukan pembagian dengan nol. Oh drivernya sudah ada atau oh, printernya sudah aktif atau database-nya tadi sudah nyala. Ya, atau koneksi jaringannya sudah berjalan dengan baik. Ini dicoba di sini. Jadi semua baris kode yang di sini dieksekusi per barisnya, kalau itu sudah terjadi atau betul, secara logiknya betul, ini berarti dianggap tidak terjadi eksepsi. Tapi kalau misalnya terjadi suatu kesalahan, contohnya tadi pembagian dengan nol ada, nanti akan ditangkap. Ya, exception apa yang akan menangkap kalau terjadi pembagian dengan nol? Ya, kalau misalnya drivernya tidak ada, ditangkap lagi oleh exception lainnya. Nah, di sini tentu di dalam format bentuk umum exception ini, di dalam mencoba kita mengecek secara logiknya ini benar, kalau ada yang tidak benar akan bisa ditangkap oleh berbagai-bagai exception. Ya, ya boleh exception 1, exception 2, exception 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita misalnya tidak paham betul gitu ya, exception apa yang terjadi, sebenarnya bisa kita buatkan di finally untuk mengatasi terjadinya kesalahan logik ini. Jadi ini kan banyak ya, banyak malah ratusan ini exception ini. Karena exception ini dan ada ratusan jenis exceptionnya dan juga itu berbeda-beda di satu bahasa pemrograman dengan pemrograman lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak paham betul ininya exception-nya apa, bisa kita langsung buatkan try finally, ya, try finally. Cuma masalahnya apa? Kalau kita buatkan try finally langsung, ya, berarti kan informasi kesalahan yang kita sampaikan di sininya tidak menjadi spesifik, ya. Karena tadi bisa array-nya yang melebihi, atau nilainya ada 0, atau driver-nya tidak ada, atau datanya yang tidak ada, gitu ya, atau nama field-nya yang tidak ada, ya macam-macam, ya kan? Nah, itu jadinya tidak spesifik. Kita tidak bisa menjelaskan ke penggunanya kenapa dia tidak dieksekusi programnya dengan baik. Ya, jadi ya supaya bisa kita jelaskan dengan spesifik, ini jenis exception-nya ini harus kita buatkan secara spesifik sebenarnya. Nah, pertanyaannya, kan tadi susah ngapalnya gitu ya. Bagaimana saya bisa membuat ini spesifik? Nah, supaya ini bisa kita buat spesifik, kita juga lupa menghafalkan gitu ya, jenis exception-nya. Kita mencoba ya, jenis khusus tertentu yang kemungkinan terjadi. Nah, saat itu kita cobakan, nanti akan dikasih tahu terjadi kesalahan ininya jangan langsung dibuatkan dulu misalnya, ya. Try catch-nya jangan langsung dibuatkan dulu. Ya. Jadi kita langsung buat aja dulu kita sebagai programmer supaya nanti mengetahui exception khususnya apa gitu berdasarkan kasusnya. Contohnya kalau kita buat misalnya seperti ini, kita buatkan di pembagian 0 gitu ya. Kita kan belum buat try catch di sini. Ya, try catch di sini tidak kita buat. Nanti akan tidak dieksekusi ini kalau kita berikan nilai A-nya sama dengan 0. Ini tidak dieksekusi yang baris ini. Ini akan dianggap ngehang. Nanti akan diinformasikan by 0 gitu ya. Nanti kita dapatkan nanti misalnya dikasih tahu ada arithmetic exception. Nah, saat dikasih tahu di jalan waktu kita menjalankan program tadi arithmetic exception, di sininya kita ganti ini arithmetic exception itu
ya, arithmetic exception ini. Sehingga dia spesifik. Nanti infonya kita buatkan di sini, atau kalau terjadi pembagian dengan nol ini, ya, kalau terjadi pembagian dengan nol ini, apa yang terjadi atau mau kemana kita lagi eksekusi programnya. Jadi boleh ini mengeksekusi on subprogram yang lain, silahkan. Atau hanya memberikan informasi, silakan. Apa yang kita inginkan lah. Kalau terjadi dengan misalnya kasus logik yang kita tidak harapkan itu, mau kemana kita mau lempar, itu di sini kita buat. Sehingga seakan-akan tadi ini tidak ada terjadi masalah. Ya, kira-kira begitu. Oke, ini tadi tipe exception itu, tipe kesalahan itu ada dua, ada yang disebut exception sama error. Ya, ini kita sudah bahas. Nah, jadi di sini supaya ini bisa ditangkap exception-nya, kita akan mencoba try catch. Ya, try itu digunakan untuk menentukan satu blok program yang harus dijaga secara logik, ya, terhadap suatu eksepsi. Nanti setiap catch-nya akan menangkap secara logik kesalahan apa yang terjadi. Itu ditangkap di masing-masing catch. Sehingga tujuan catch itu adalah untuk membuat suatu keadaan eksepsional, ya, nanti akan seakan-akan tidak terjadi kesalahan, ya. Jadi kita akan isi dengan suatu variabel tertentu yang memberikan informasi ke pengguna, sehingga nanti bisa kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan eksekusinya, seakan-akan tidak terjadi kesalahan. Mau kemana yang mau kita lakukan, ya. Daripada nanti misalnya keluar programnya gitu kan, ya lebih bagus kita tangani secara khusus. Ya. Nanti minggu-minggu ke depan kita akan selalu bertemu ini, try catch ini, ya, karena kita sudah berhubungan dengan suatu perangkat lain, yaitu DBMS, menggunakan database. Ya, saat kita menggunakan perangkat lain tadi, itu kan tadi tidak bisa kita tahu apa koneksi kita sudah terkoneksi, atau database-nya ada, atau tabelnya ada, atau field-nya ada malah gitu, ya. Kalau tidak ada kan harus diinformasikan. Jadi kita selalu berhubungan nanti try catch ini. Nah, contoh penggunaan try catch seperti ini. Tadi kalau misalnya ada pembagian nol ini, supaya bisa kita tangkap, ini kita buatkan seperti ini, ya. Ini arithmetic exception ini. Jadi di sini kita bilang lah infonya kan, infonya pembagian dengan nol. Boleh ini yang langsung kita print, ya. Ini adalah toString-nya dari objek arithmetic exception ini, yang nilainya adalah by 0 kalau ini. Ya. Oke. Nah, kemudian bisa-bisa saja sebenarnya tadi ini lebih dari satu. Contohnya misalnya kalau kita bilang ini ada integer array gitu, ya. Misalnya. Buat lagi gini, ya. Kita buat ini diganti misalnya ini. Ini kan bisa 0. Nah, kalau terjadi seperti ini bisa kita tambahkan lagi. Ini nanti ada apa tahun exception. Ini nilai atas dari array-nya misalnya. Ya, waktu kita mau mengambil bahwa 42 ini kita ganti. Kita ganti dengan jumlah misalnya yang mengambil, bahwa di sini saya ganti misalnya ini integer total gitu, ya, total. Misalnya saya bilang di sini 0. Di sini kita ambil total itu dari masing-masing elemennya, elemen dari array ini. Ya. Misalnya, ya, misalnya. Nah, kita misalnya ini belum inisialisasi, lakukan ini lupa gitu kan. Ini kan mengambil elemen ke 0 ke 1. Padahal waktu kita mau melakukan hitung rata-rata di sini, kita ingin mengambil dari total ini. Nah, nah di sini berarti terjadi apa? Berarti terjadi di sini dua hal kesalahan. Bisa karena pembagian dengan 0 ini, bisa karena pengambilan nilai elemennya. Di sini belum dialokasikan elemennya berapa, kita sudah mencoba elemen pada lokasi ke 1, ke 2-nya ini, ya berarti nanti outbound exception, kan gitu, ya. Nah, hal itulah kita bisa menanganinya dengan menggunakan exception catch-nya yang majemuk, ya, catch majemuk. Ya, jadi di catch majemuk ini, yang ini tadi juga sama, ya, ini catch majemuk saat dia bisa ada beberapa catch.
Oke. Case majemuk ini adalah kalau exception yang mau kita tangani itu lebih dari satu, ya, di satu blok program yang sama. Ya. Tentu nanti tergantung case yang mana yang terjadi error, ya. Jadi dia akan mendapatkan sejumlah pernyataan case dalam satu blok program. Jadi kalau seperti ini, kita akan buatkan di sini tambah ini case-nya lagi. Case, ya, outbound exception. Ya, tambahkan di sini. Sehingga kalau tadi terjadi misalnya pengambilan ini yang belum kita inisialisasi nilai ini akan dilempar ke outbound ini, outbound di sini. Oke ya, itu. Nah, itu untuk case majemuk ini. Jadi setiap exception yang terjadi akan dilempar di masing-masing case. Ya. Nah, memang itu setiap case itu akan dicek kesalahan tadi di case A kah, case B kah, case C kah, dan seterusnya. Tergantung jumlah case yang kita buatkan. Ya. Jadi akan ditangkap dulu case pertama, apakah memang di case exception itu yang terjadi, contohnya tadi yang kita bilang arithmetic exception-nya, atau di outbound exception-nya, atau di case yang mana lagi. Ya. Kalau tidak ada di antara ini, ya sudah, dia akan, kalau kita tidak buat penalty-nya, dia akan keluar. Ya, dia akan keluar karena kita tidak menangkap exception itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita buatkan tadi, ini outbound exception, ini arithmetic exception, waktu tadi terjadi pembagian 0, akan dilempar ke arithmetic exception. Saat array-nya tadi itu kosong, itu akan dimasukkan di, kalau ini kita bilang tadi outbound exception, akan dimasukkan ke sini. Blok ini yang dieksekusi. Tapi kalau misalnya, ternyata nilai itu kita lempar lagi ke, misalnya untuk, saya bilang lah, yang paling gampang, menyimpan ke file. Ya, menyimpan ke file. Kita buat nama filenya. Ya, waktu nama file itu dibaca tidak ada, akhirnya kan harus menggunakan file not found exception. Nah, file not found exception itu tidak kita deklarasikan di sini. Kecuali kalau kita buatkan lagi catch 3 itu adalah file not found exception, akan dilempar ke sini. Ternyata kalau kita tidak buatkan di sini file not found exception, yang penalty-nya tidak kita buat, ini akan tetap error. Ya, akan keluar dari blok programming. Jadi memang kita usahakan tadi secara spesifik ini, kalau misalnya ada hal lain lagi yang tidak kita ketahui kemungkinan, ya sudah, buatkan aja di penalty-nya. Atau nanti boleh kita buatkan di exception-nya sendiri. Karena semua jenis exception itu akan extend ke exception-nya. Oke, jadi sampai di sini di case majemuk ini bisa dipahami kira-kira? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Paham? Paham, Pak. Oke ya, jadi itu ya. Jadi di catch majemuk itu tujuannya kita supaya bisa menangkap catch-nya secara spesifik sesuai dengan exception-exception yang mau kita tangkap. Jadi bersusun, ada beberapa catch. Kemudian ada juga di samping catch majemuk ada try yang bersusun. Di dalam try ada try. Ya, dalam try ada try sama dengan conditional if. If apa? Ada if-nya lagi gitu ya. Ini juga sama. Jadi ini seperti di sini. Misalnya waktu kita buat try di sini, di dalamnya ada try lagi. Nih, try. Dan itu saat kita buat try harus ada catch-nya. Ya. Jadi ini namanya try bersusun. Dalam try ada try. Mungkin kita mau menangani hal khusus di sini, hal yang ternyata ada lagi yang lebih khususnya, kita mau tangkap di sini. Itu boleh juga. Ya, itu kira-kira yang try bersusun. Ya. Jadi try bersusun itu pernyataan try yang memiliki proses yang sangat mirip dengan cakupan beberapa variabel yang mau dicoba di try catch-kan. Ya. Kemudian nanti ada di dalam melempar suatu eksepsi, ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Ada dua keyword ya yang kita akan gunakan. Bisa dengan menggunakan throw ya, dengan satunya lagi dengan menggunakan throws. Bedanya apa? Kalau di throw yang dilempar itu hanya satu eksepsi, ya seperti bahasa Inggris lah. Kalau ada keyword s gitu kan majemuk, jamak gitu ya, jamak lebih dari satu. Jadi kalau throw ini hanya melempar satu eksepsi, ya ini biasanya dan haruslah ya
Dan ini selalu defaultnya seperti itu. Kalau throw itu di dalam metode dibuatkan. Throw di dalam metodenya. Throw ke exception mana. Ya. Ini hanya melempar satu eksepsi. Tetapi kalau throws, ini kita buatkan sejajar dengan metode. Ya, nama metodenya apa? Throws exception apa. Ya, jadi ini bisa melempar lebih dari satu eksepsi. Ya, jadi di throw-nya lebih dari satu eksepsi. Nah, tadi kalau kita lupa, bisa hanya dengan menggunakan peneliti, bisa dengan menggunakan case-nya yang exception. Ini sama seperti default, ya. Yang default artinya nanti akhirnya akan dieksekusi yang bagian di blok penelitinya. Nah, tentu ada beberapa hal yang tadi kita ingin kasusnya kita spesifik, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Tidak ada, ya bahasa pemrograman kan begitu ya, tidak semua bisa mencakup segala hal gitu ya, pasti ada sesuatu sesuai dengan keinginan programmer dan itu selalu dikasih slotnya. Nah ini juga sama, kalau misalnya hal-hal yang tadi yang umum itu sudah ditangani oleh bahasa pemrogramannya, tapi ada hal khusus, contohnya misalnya, oh saya pingin penanganan inputnya tertentu. Ya, kalau penanganan input tertentu tidak ada di library exception-nya di Java. Tentu kita akan buatkan subclass exception-nya. Ya, subclass exception-nya. Jadi kita bisa membuat exception sendiri. Ya, cara membuatnya dengan membuat kelas baru yang extend ke exception itu. Jadi contoh pembuatannya seperti ini, cukup gampang. Ya. Extend ke exception. Apa yang mau kita inginkan? Jadi kalau di sini contohnya adalah kita ingin misalnya menangani nilai yang tidak boleh sama-sama dengan nol. Ya, supaya nanti masukkan operan tertentu. Atau boleh operan tertentu yang mau kita tangani nilainya antara berapa dengan berapa, seperti kemarin yang kalian buat, atau yang tadi juga ada. Jika satu itu pelanggan tetap, jika dua pelanggan tidak tetap, misalnya dibuat seperti itu. Atau kalau kondisi A masuk apa. Jadi untuk menangani supaya tidak boleh di luar kondisi tadi, kita mau buatkan sebagai exception, ya kita buatkan aja satu kelas exception. Ya, jadi caranya cukup seperti ini. Extend ke exception itu nama kelasnya apa. Nah, nama kelas inilah yang nanti kita akan masukkan di sininya kita itu, di try case-nya kita ini. Nih, ganti. Ya, tentu saat terjadi di sini nanti yang exception yang dimaksud dengan kondisi yang kita berikan di sini akan mengeksekusi blok exception ini. Ya, itu kira-kira di exception itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini misalnya nanti silakan dibaca yang diktat yang saya berikan ya. Di situ banyak contoh kasus penggunaan exception-nya. Coba aja, coba diprogram kemudian dipahami ini ya. Jadi tadi yang saya bilang, misalnya kita tidak tahu exception-nya seperti ini. Nah, ini arithmetic exception saat kita tidak buatkan, ya. Ini akan dikasih tahu. Jadi ini kita tambah apapun itu, ya. Nah, di pembuatan subclass exception-nya, ya. Di pembuatan subclass ada di paling akhir ini, ya ini ya. Oke, ini kita buat ini, silakan aja nanti dicoba dan silakan eksplorasi sendiri maunya apa gitu ya. Nah, jadi saat kita sudah buat kelas ini tadi my exception, ya, di sini bisa kita gunakan extend ke my exception yang kita sudah dapatkan. Sehingga nanti saat kondisinya misalnya lebih besar 5 ini akan di throw ke sini, ya. Kemudian kalau tadi konsep throws, nih ya, di satu metode sejajar. Kalau throw di dalam metode, ya. Jadi artinya silakanlah eksplorasi sendiri maunya apa untuk membuatkan kelas exception, subclass exception ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, nah, nanti ke depannya kita akan selalu berhubungan dengan ini. Salah satu contoh misalnya di sinilah kan besok-besok kita akan masuk ke database. Nah, setiap kita akan koneksi ke database minggu ke depan, kita koneksi ke database selalu berhubungan dengan try catch. Selalu berhubungan try catch. Minimal yang dua hal ini. Oke.
File juga nanti seperti itu. Kalau file juga itu ada misalnya tadi filenya tidak ditemukan gitu ya. Ini misalnya saya buat. Nih misalnya ya, saat filenya tidak ada bisa lebih umumnya input output exception-nya terjadi gitu ya. Ini input output exception-nya. Oke. Nih bisa file not found exception ya. Ini karena kita membaca ada di sini nama file ya, file. Kita mau mengambil file Excel misalnya kan. File Excel-nya kita mau baca nilainya nantinya ya, filenya ini kalau nggak ketemu ini dia akan lempar ke sini. Lempar ke sini. Tapi saat dia baca yang nilai yang di sini misalnya ini tidak ada lagi nilai yang di kolom-kolom ini gitu ya. Kolom next-nya tidak ada lagi, dia akan lari ke nilai input output exception-nya. Ya. Oke. Jadi artinya kalian sudah harus mulai memahami gitu ya. Saat ada tadi kesalahan logik itu, kita akan tangani dengan konsep exception. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau ada logik tertentu yang belum dimiliki oleh exception yang dimiliki oleh bahasa pemrogramannya, kita bisa meng-create sub exception-nya kita dengan konsep extend ke class exception-nya. Ya, dengan extend ke class exception-nya. Oke, itu kira-kira ya. Jadi harapan kita perkuliahan ini kalian memahami format umum exception-nya, memahami bagaimana implementasi exception, memahami bagaimana membuat subclass exception. Sehingga harapannya tugas yang diberikan di Google Classroom bisa dikerjakan dengan baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada mungkin, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya mau coba absen sih ya. Karena saya ingin orang yang rajin itu dapat bonus. Ya kemarin saya bilang kan saya janjikan ada nilai kehadiran 10%. Artinya kalau kalian hadir sudah otomatis dapat nilainya 10 kan gitu ya kalau kemarin. Karena saya lihat ada yang tidak jujur, biarpun bagi saya sebenarnya tidak ada masalah ya, masalah kehadiran itu. Cuma saya tidak mau ada ketidakadilan. Ya. Saya absen lah ya, supaya saya dapatkan nanti nilainya fair gitu ya. Nopalagis ada? Nggak ada. Noviana? Tidak ada. Fajar? Tidak ada. Ahli? Muhammad Torik? Asril? Hadir, Pak. Asril hadir ya? Muhammad Torik, Pak, hadir. Oh, Muhammad Torik hadir. Oke. Saya nggak lihat apa. Asril? Ada Asril? Tidak ada. Mario? Kata dia? Ya, hadir, Mario? Pak. Ya. Nikola? Hadir, Pak. Oh, ada. Firman, Muhammad Firman, Aldiansyah, Muhammad Fikri Ramadan, Andika Hadir, Wahyu. Oh, Muhammad Fikri hadir? Pak. Muhammad Fikri? Hadir, Pak. Oke. Andika Wahyu, Hadir, Pak. Ahmad Syah. Hadir, Pak. Oke, biar sama-sama lihat lah. Takutnya ada yang kelewat. Oke, Ahmad Syah, Dimas, Hadir, Pak Ahmad, Pak. Ahmad, udah ya? Ahmad Syah? Ya, Pak. Ya, Dimas tidak ada ya?
Muhammad Indra, Dwi Hendra. Izin Pak, Indra hadir. Oh, Indra hadir. Oke. Dwi Hendra, Muhammad Rafi, Jaki, Hadir Pak. Pak. Hadir Pak. oke. Raffi. Regi hadir ya. Hadir Pak. Rizky, Hadir ya. Pak. Saya Mana? Muhammad Raffi hadir Pak. Muhammad Rafi hadir, oke. Ya. Muhammad Fajri, Hadir Pak. Muhammad Rizky, Jumpa, oke. Jaki, Yosua, Hadir Pak. Yosua hadir, Hadir Pak. oke. Muhammad Rajan, oke. Muhammad Fatir, Hadir Pak. Alif tadi hadir ya. Hadir Pak. Oke, Farel, Hadir Pak. oke. Fikri, Hadir Pak. Muhammad Iksan, ada Taufan Hafiz, Hadir Pak. oke. Sony Adik, nggak ada. Ray Binsar, nggak ada ya. Tadi kita ada 20 ya. Satu orang lagi, ada 20 ya? Ya, 21 malah. Siapa yang belum? Yang belum saya data? Coba dicek, jangan sampai... Atau ada yang meninggalkan ruangan? Coba dicek siapa yang belum? Masing-masing cek dirinya masing-masing. Ada yang belum di sini? Apa lagi? Ini Pak mungkin Dwi Hendra hadir di Meet tapi di itunya nggak ada Pak. Oh, oke. Ini gimana saya buat ini? Dwi Hendra saja? Ya. Oke ya. Berarti 20 ya. 20. Saya stop screen 20. Satu lagi harusnya ya. Oke, ya itu saja yang kita bahas hari ini. Minggu depan kita masuk ke JDBC. Saya mohon itu diinstal apanya ya, diinstal MySQL-nya atau apapun sebenarnya. Boleh MySQL, boleh SQL Server, boleh Postgre, boleh Oracle dan lain sebagainya. Silakan ya, silakan diinstal database apa. Nanti yang kita pelajari hanya terkait dengan SQL-nya saja, karena SQL itu kan sama untuk setiap DBMS menggunakan apapun ya. Yang kita pakai itu adalah select, delete, insert, update. Yang itu ya, itu aja yang kita gunakan. Yang lainnya silakan dieksplorasi. Kalau menggunakan trigger kah, menggunakan store prosedur kah, store fungsi dan sebagainya, itu silakan eksplorasi masing-masing lah, karena itu terkait dengan database ya. Tapi konsepnya kita akan berikan ya. Kalau mau ada lebih spesifik, misalnya ingin store prosedur, boleh nanti sama-sama kita diskusikan, silakan saja. Nah, untuk minggu depan itu aja yang saya harapkan untuk dipersiapkan supaya dapat berjalan dengan baik. Ya, itu saja kira-kira pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita masih bisa bahas. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.